Baik, saya baca pertanyaannya dan saya akan fokus ke pertanyaan yang sesuai dengan tema saja. Ya. Kalau kita meminum air tape kalau nggak banyak apa itu tergolong khamr? Tergantung. Tape ini ditanyakan kepada orang yang membuatnya. Saya pernah tanya kepada orang-orang yang membuatnya, seperti apa sih pemahamannya, rasanya waktu awal dimasak dan setelah beberapa hari. Kalau dari jawaban mereka, Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, saya tinggalkan. Kalau saya pribadi, karena minimal syubhat. Dan antum tanyakan pada diri antum, kalau saya tidak makan, kenapa? Enggak ada masalah. Walaupun itu favorit kita ya, karena minimal masuk dalam bab syubhat. Tapi kalau seandainya tanyakan, saya pernah tanyakan, Pak, ini kalau dimasak, kebetulan saya mampir di Tol Cikampek pada saat ada saya taklim, kemudian ada penjual di kiri kanan, saya sempat tanyakan, ini bagaimana sih? Pembuatannya ini mengandung memabukkan enggak Pak? Bahasa, karena mereka biasa yang buat tahu itu. Ini kalau baru dimasak Pak, dia bilang tidak berpengaruh kalau baru dimasak. Tapi kalau sudah tertinggal beberapa hari, terkena udara, maka ini memabukkan, gitu kan? Maka kalau dari perkataan mereka ini, yang jelas berarti kalau awal-awal dibuat belum mengandung, ya, belum memabukkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia disimpan, seperti masalah anggur misalnya, anggur itu kan halal buahnya. Tapi kalau dia difermentasikan dan akhirnya beralkohol, ya, jadi haram. Minuman keras zaman Nabi SAW dari anggur, anggur kemudian yang sudah dikeringkan juga kismis halal. Tapi kalau kismis sudah direndam di air, dibiarkan sampai berapa hari, kemudian sampai berbusa beralkohol, jadi haram, jadi memabukkan. Dan dia manisnya agak berbeda gitu kan, berubah. Maka ini dikatakan para ulama dalam buku-buku fikih, ini rasanya berubah. Rasa berubah dari rasa yang sebenarnya itu berarti sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang mengkhamarkan atau memabukkan, maka semestinya dihindari. Bagaimana hukum meminum soda seperti Coca-Cola? Bukankah mudaratnya lebih banyak gitu? Tentu saja dilihat, kalau ditanyakan kepada ahlinya, saya bukan ahlinya di bidang itu, tapi ditanyakan kepada ahlinya, mungkin teman-teman medis ya, apakah minuman soda itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya? Misal, kalau emang betul seperti itu, jangan dikonsumsi. Kalau saya sih memang pribadi minuman-minuman soda ini saya selalu sarankan keluarga saya untuk tinggalkan, gitu kan? Karena emang umumnya kalau yang saya baca penelitian itu akan ada mudarat, tapi saya tidak bisa mengatakan itu haram, karena sesuai dengan pendapat para ulama, minuman-minuman soda di Saudi dibolehkan, ya, dikonsumsi. Semua minuman soda-soda ini banyak kita temukan di supermarket, dan itu sesuai dengan fatwa yang ada dari kerajaan Saudi, ada mufti resmi. Dan itu karena izin mereka dibolehkan masuk, gitu kan? Maka berarti itu boleh, pendapat dari ini boleh dibolehkan. Ya. Jadi ini Allahu a'lam yang saya tahu, kembali kepada hukum umumnya karena dia tidak memabukkan, hanya mungkin dia Allahu a'lam mudaratnya, ya. Kalau mudarat itu dilihat dari mudarat yang sifatnya memang berbahaya bagi dia. Kalau berbahaya tinggalkan, jauh lebih aman. Minimal kalau syubhat lebih aman untuk ditinggalkan. Bagaimana dengan buah durian? Bukankah kalau kebanyakan bikin mabuk? Ya. Bikin kenyang, iya. Saya makan durian tidak mabuk. Enggak kok. Insya Allah enggak termasuk. Ya. Jadi jangan semuanya ditarik ke masalah khamr ya. Jadi seperti apapun, antum makan nasi kalau makan satu bakul mabuk juga tuh. Jadi kekenyangan nggak bisa jalan juga kan. Jadi jangan dipakai istilah mabuknya itu. Mabuk itu memang betul-betul yang keluar dari jalur gitu kan. Oh, dari akal fikirannya gitu. Nanti akhirnya demo semua penjual durian nanti. Itu buah halal. Sebagaimana halalnya anggur gitu kan. Anggur kan asal khamr ya. Dibuat dari situ, tapi dia jadi halal karena dia masih buahnya. Selama buah insya Allah nggak masalah. Jika minuman yang hanya mengandung alkohol sangat sedikit tetap haram, dan rokok juga haram, bagaimana dengan perokok pasif? Karena di lingkungan saya masih banyak perokok. Kalau anda kebetulan lewat dan memang dasarnya kita harus terhirup, bukan sengaja, itu kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang, saya tidak merokok sih, tapi begitu ada orang merokok sengaja hirup sekalian, ya itu berarti kena juga hukumnya, sama kan gitu ya. Saya jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau anda iseng bertanya, ya saya juga iseng menjawab nanti. Saya kerja di hotel saya menyediakan minuman alkohol dan daging babi. Apakah gaji yang saya terima itu halal atau haram? Kalau haram, bagaimana cara membersihkan harta dari gaji saya?
Teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan hal yang haram ini lebih dominan kepada hukum haram, lebih dominan ke hukum haram, gitu kan? Minimal syubhat, gitu, minimal syubhat. Jalan keluarnya cari tempat yang aman, cari tempat yang aman, kerja di tempat yang aman, lebih tentram, jelas. Banyak kok, insya Allah, tempat-tempat yang itu, jangan dipaksain, gitu kan? Kalau anda memang jiwanya di perhotelan, cari perhotelan syariah, sekarang sudah mulai banyak, gitu kan? Ada teman-teman kita sudah di Jakarta, sudah banyak sekali hotel-hotel syariah yang bisa dimasuki kerja, melamar. Insya Allah mereka menerima kalau punya pengalaman, gitu kan. Itu lebih aman. Atau cari tempat kerja di restoran yang memang jauh dari minuman-minuman keras, yang memang kalau bidangnya di situ, ya itu maka lebih baik. Allahu alam. Karena kalau ada khamar terus kita mau mengatakan gajinya halal atau haram, menjawabnya bagaimana? Tentulah lebih dominan kepada haram, karena ada yang haram di situ kan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslim juga yang kerja di salah satu minimarket dan di situ jual khamr. Halalkah gaji saya? Jawaban saya sama. Kalau anda tanya kepada saya hukum syar'i, saya mengatakan tidak halal. Karena tidak mungkin saya katakan halal sementara ada produk yang haram dijual, kan gitu. Jadi berbahaya bagi dia. Lalu bagaimana jalan keluar membersihkannya? Ya sudah, anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau mau detail ya. Kalau mau detail sekali, kalau dia sudah taubat, insya Allah yang lalu-lalu sudah selesai, dianggap halal bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap walakum masalaf, itu kalian mendapatkan apa yang telah berlalu. Tapi kalau dia mau detail, misal dia mau betul-betul terinci dari sekian item yang dijual di situ, misal dia di restorannya hotel, kira-kira di situ yang paling banyak ya dijual babi tadi, ya daging babi itu. Dengan khamr itu dari sekian item makanan yang dijual adalah misal ada 100 item, dia 2 item, gitu kan. Maka kita melihat ternyata dari 100%, 98% ini adalah yang halal misalnya, ini yang haram. Maka diperkirakan dari gaji kita 2%-nya dikeluarkan, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia mau lebih aman, lalu disedekahkan kepada orang-orang non-muslim, orang-orang yang mampu, tidak mampu maksud saya. Apakah ini, kenapa iseng bertanya gini nih? Apakah hukum mabuk karena minum khamr sama dengan mabuk karena cinta? Ini siapa ini Pak Yoyo? Karena orang yang mabuk cinta juga sama, tidak bisa berpikir secara rasional. Sebagaimana orang yang mabuk karena khamr. Ada teman ana sudah ikut pengajian, tahu hukumnya, tapi masih saja tetap pacaran karena begitu cintanya atau mabuk cinta dengan wanita yang dicintainya. Ini sebenarnya orang-orang yang masuk di alam itu saja yang menggunakan istilah mabuk, gitu kan? Tidak ada dari zaman Nabi SAW. Nabi SAW mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak mengatakan mabuk cinta, tidak ada itu istilah, gitu ya. Ini cuma istilah yang digunakan saja, beda tentunya ya. Kita berbicara masalah konsumsian, ya, dikonsumsi dalam tubuh manusia dari cairan ataupun serbuk tadi. Jadi beda ini. Tentu masing-masing punya hukum ya. Kalau dia pacaran hukumnya haram, nggak boleh. Pacaran sebelum nikah haram, pacaran sesudah nikah halal. Ya, makanya nikah dulu, akad nikah, dan sudah panjang lebar sering kita ingatkan masalah itu. Ada riwayat atau hadis yang menyebutkan tentang pola makan Rasulullah SAW. Apakah ada referensi bukunya? Ada bukunya. Kalau saya tidak salah terbitan Pustaka Ibnu Umar. Bukunya kecil ya, tentang tata cara. Apakah boleh alkohol untuk obat luar, luka atau kulit? Mengingat menurut informasi dokter kulit, semua bahan yang dioleskan ke kulit akan masuk ke dalam peredaran darah. Allahu alam, yang saya tahu kalau pendapat para ulama, saya tidak tahu dari sisi medis, mengatakan boleh saja. Dan sudah umum fatwa ulama bolehnya menggunakan minyak wangi yang beralkohol. Istidlalnya dalil tadi yang sudah saya sebutkan dalam hadis, pada saat turun surah Al-Maidah ayat 90, para sahabat memecahkan kendi dan membasahi baju mereka dan mereka tidak mencucinya pada saat mau sholat. Bagaimana hukum ustazah berdakwah di depan jamaah perempuan? Tidak ada masalah kalau ustazah. Berapa kali Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh para sahabiat Nabi bertanya,
Bahkan boleh laki-laki belajar dari seorang wanita muslimah atau ustadzah ya, tapi harus ada hijabnya. Kalau gurunya perempuan, jamaahnya laki-laki, maka itu harus ada hijab, nggak boleh enggak, mutlak itu. Makanya waktu turunnya ayat tentang masalah hijab, itu pada saat beberapa sahabat ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha hukum-hukum agama sementara belum ada hijab di antara mereka, sampai turunlah ayat hijab, gitu kan? Min wara'i hijab, kata Allah. Harus bertanya di belakang hijab. Jadi ulama mengeluarkan hukum kalau perempuan yang menyampaikan hukum sementara dia ahlinya, seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha, beliau paling banyak mengetahui tentang rumah tangga Nabi SAW, maka berarti boleh belajar tapi dengan syarat tidak kelihatan, memang ada hijab. Beda dengan kalau laki-laki. Kalau laki-laki itu Nabi SAW disebutkan dalam riwayat-riwayat menyampaikan kepada para sahabat dan sahabiat itu tidak ada hijab, gitu kan? Itu beda. Tapi kalau memang dikhawatirkan ada fitnah, boleh dipakai hijab. Dan seperti sekarang ini sudah alhamdulillah sangat bagus, gitu kan? Sudah cukup dengan layar itu maka sudah cukup. Tapi ini hukum syar'inya begitu. Apakah alkohol yang terdapat dalam parfum, cairan pencuci mulut, hair tonic rambut termasuk dalam khamr? Untuk cairan pencuci mulut, misal, tidak usah disebutin merek ya. Jadi lain kali jangan sebut merek, saya sudah ngerti gitu. Untuk cairan pencuci mulut yang mengandung alkohol apakah boleh? Sebab ada kemungkinan ketelan meskipun setetes. Jadi kalau konsumsi di luar tubuh boleh. Tadi saya bilang ya, parfum, bersihin luka di luar tubuh itu masih umum pendapat ulama membolehkan. Tapi kalau obat kumur saya sarankan jangan. Ada kok banyak, saya juga pakai obat kumur itu dengan beragam merek dan cari yang bebas alkohol. Ada tulisan bebas alkohol. Insya Allah itu jauh lebih aman. Karena kalau sudah masuk di mulut ini sebetulnya sudah bercampur, berbahaya, bisa ketelan sama ludah, gitu kan? Maka lebih aman tinggalkan, gitu kan? Lebih aman tinggalkan. Jangan ada yang beralkohol. Apakah khamr boleh dibuat penawar obat, misal agar supaya tidak terasa sakit ketika sedang dibedah? Untuk keperluan medis masih dibolehkan. Kalau di luar saya sudah katakan boleh, di dalam tubuh nggak boleh, secara mutlak nggak boleh. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Dia haramkan, ini mutlak. Tidak mungkin. Kalau ada dokter yang mengatakan dengan khamr anda bisa sembuh, itu dusta, nggak mungkin. Kita pasti salahkan dia, karena Allah nggak mungkin salah. Pencipta dia dan pencipta ilmu itu dan pencipta segala satunya nggak mungkin salah. Dan Nabi SAW sudah mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan pada hal-hal yang Dia haramkan. Saya sudah jelaskan juga tadi kandungan alkohol dalam ragi tape ya, kalau masih awal lebih aman anda tinggalkan, lebih aman. Tapi kalau di awal-awal dibuat kemudian masih belum ada alkoholnya, maka nggak masalah, sama hukumnya dengan hukum buah secara umum. Dalam medis, apakah mendonorkan bagian tubuh orang yang sudah akan meninggal untuk orang lain juga diharamkan? Ini sudah pernah kita jelaskan ya, sebenarnya tidak sesuai dengan tema. Jadi tidak boleh, setahu saya pendapat yang paling kuat tidak boleh mendonorkan organ tubuh. Ini bukan hak anda, bagaimana caranya anda mendonorkannya, apalagi menjualnya. Tidak boleh sama sekali. Orang kalau pun sampai dikisos, dipotong tangannya dalam Islam, dipotong tangannya, setelah dipotong tangannya, kalau dia meninggal, maka tangannya itu pun atau terpotong tangannya atau anggota tubuhnya dijahit kembali atau dikubur bersama dengan tubuhnya. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Jangan diikuti cara-cara orang non-muslim yang memang mereka melakukan perbuatan-perbuatan untuk menjual. Sekarang memang diperjualbelikan itu ya. Saya temukan luar biasa informasi dari paman saya yang tinggal di Malaysia dan memang pertuanya di Singapura. Di Singapura itu disayangkan sampai majelis ulamanya mereka mengeluarkan fatwa tentang bolehnya masalah itu. Semoga Indonesia tidak ikut-ikutan nih, gitu kan. Jadi di sana dibolehkan, sampai-sampai pemerintah di sana itu kalau ada orang meninggal muslim atau non muslim itu diurus sama mereka jenazahnya, dan pada saat dibungkus dengan kain kafan dipulangkan ke rumah keluarganya. Pernah ada seorang muslim, keluarga muslim, dia buka ditemukan jenazah orang tuanya itu sudah tidak ada matanya, udah di dadanya ada belahan, ada jahitan, dikeluarkan organ tubuh yang mereka mau ambil dan itu dijual. Itu bukan juga diberikan sosial, itu dikomersialkan dan ini haram. Gimana caranya? Gitu kan? Nggak mungkin, ini bukan hak anda, tidak boleh sama sekali. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan larangan khamr, berjudi dan mengundi nasib dengan panah. Apakah acara kuis di televisi yang sering kita lihat juga haram karena termasuk mengundi nasib? Di ayat lain, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Apakah maksud ayat ini kita tidak boleh mabuk saat sholat?
atau tidak boleh sholat sementara kita tahu arti bacaannya seperti orang yang mabuk gitu. Tentu saja di sini kalau mengundi nasib itu adalah sesuatu yang mempertaruhkan. Saya kasih contoh gini, kalau di sebuah mall diletakkanlah sebuah mobil sebagai hadiah bagi yang belanja di situ, dia bisa menjadi halal mobil itu dalam undian dan bisa menjadi haram. Dia menjadi halal kalau kita kebetulan memang belanja di situ, yang kita belanja adalah sesuatu kebutuhan kita, sebatas itu. Misal ada supermarket kita belanja, lalu ada kupon kita tulis di situ, masukkan, keluar nama mendapatkan mobil itu, ini nggak apa-apa, halal. Tapi dia menjadi haram kalau kita sengaja belanja walaupun tidak perlu, ngumpul-ngumpul untuk dapat kuponnya. Ini namanya ngundi nasib udah. Karena bisa dapat bisa enggak, jadi haram. Tapi kalau kebetulan saja itu enggak ada masalah. Seperti itu memahaminya, gitu kan? Jadi di sini sama dengan kuis itu. Kalau dia sifatnya memang mengundi nasib, ya jangan, enggak usah ikut-ikutan. Dan saran saya tinggalkan aja, untuk apa ini? Lebih baik antum sama teman duduk sama-sama, buat pertanyaan, kasih hadiah temannya yang menang. Daripada repot setengah mati telepon-telepon, ikut nonton dan segalanya, jadi kacau semuanya. Sejarahnya dulu, larangan tentang khamar di Mekah tidak langsung serta-merta diharamkan. Dalil ini sering ditarik oleh orang awam bahwa sama saja larangan masih bekerja di tempat yang haram juga demikian, tidak apa-apa selama belum dapat pekerjaan baru. Tuhan kan maha baik. Bagaimana menyikapi pandangan demikian Ustaz? Kalau anda hidup di zaman Mekah dulu, zaman jahiliyah, nyembah-nyembah berhala, nah boleh tarik hukumnya. Zaman sekarang gimana caranya ditarik hukumnya nih? Al-Quran sudah lengkap, sudah jelas semuanya gitu kan. Bagaimana bisa kita tarik hukum ini kepada hukum yang itu? Beda lah. Tidak bisa disamakan. Fase Mekah, fase sebelum sempurna agama Islam. Kan gitu. Beda. Keadaan seperti kita sekarang sudah sempurna semuanya. Dan kita ada solusi kok. Ada solusi. Pengganti khamar ada susu, ada madu, ada sirup, ada air putih, banyak yang lain. Kenapa harus kepada khamar gitu kan? Tinggalkan ini teman-teman sekalian. Dan sesuatu yang sudah haram, haram. Jangan dicari lagi. Ini haram, ya haram. Jangan dicari dari bawahnya, dari sampingnya ini masih ada halal gak? Haram ya haram, gitu kan? Mau lakukan konsekuensi hukumnya ada, gitu. Seperti itulah. Bagaimana kalau kita tidak tahu ternyata ada kandungan khamar atau ganja atau narkoba dalam minuman atau makanan? Misal sudah kebiasaan di satu daerah adanya masak sayur dengan daun ganja, sedangkan kita sebagai tamu dan disuguhkan sajian tersebut. Kalau tidak tahu, hukumnya masuk dalam hadis Nabi SAW. Diangkat dari umatku ketidaktahuan, masuk dalamnya lupa, kejahilan, tidak tahu, ini masuk, gitu kan? Diangkat dari itu, tidak tahu. Tapi jangan pura-pura tidak tahu, gitu kan? Itu tidak boleh. Sudah tahu ini kira-kira, kayaknya masyarakat ini biasa pakai daun ganja, nggak apa-apa deh, saya kayak tidak tahu aja, nggak bisa. Haram itu, nggak boleh dibuat-buat, gitu kan? Allah lebih tahu niat anda. Ingatkan hadis Nabi SAW yang saya sampaikan kemarin? Yang saya bilang, kalau ada kata Nabi SAW, kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ya, dia iming-imingkan wanita tersebut dengan janji-janji sampai dia bersumpah atas nama Allah untuk menghalalkan kemaluannya supaya perempuan itu mau nikah sama dia. Nanti kalau nikah saya akan berikan kau mobil, saya akan berikan rumah, saya akan begini, macam-macam janjinya. Dan dia tahu dia dusta, dan Allah tahu kalau dia dusta. Maka dia akan ketemu dengan Allah hari kiamat dihukum sebagai pezina. Walaupun itu sah jadi istrinya. Hati-hati antara anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa main-main soal ini. Kita bisa menipu manusia di dunia tapi di akhirat tidak bisa. Allah maha adil. Walaupun kadang-kadang laki-laki seperti ini kalau dia menikah, istrinya tanya dulu kan kamu janji begini. Itu dulu. Nah, ini kelihatan jahatnya, gak boleh ini. Sama ya kalau kita balik, perempuan juga begitu. Nanti kalau kamu nikah sama saya berubah, nanti saya begini, saya pakai jilbab, saya segala. Setelah nikah tidak dilakukan. Ini bahaya nih. Dia dusta berarti. Maka dia bertemu dengan Allah, hukumannya hukuman zina. Kalau di dunia dicambuk, atau kalau sudah nikah dirajam, di akhirat juga disiksa lebih berat lagi di neraka. Lalu kata Nabi SAW, dan siapapun yang meminjam uang dari seseorang, meminjam uang, lalu dia mengiming-imingkan sepemilik piutang ini, saya akan bayar, saya pasti, saya punya ini, saya punya itu, aset macam-macam disampaikan, dan dia bersumpah atas nama Allah sampai pemilik piutang pemilik uang memberikan kepada dia utang, dan ternyata dia dusta, dia tahu diri dia dusta dan Allah tahu dia dusta, dia akan bertemu dengan Allah dihukum sebagai seorang pencuri. Jelas, jadi antara anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kandungan alkohol yang terdapat dalam sirup obat batuk juga haram? Tentu saja haram ini.
ya, karena kandungannya sama, alkohol kan, alkohol ini. Dulu ketika masih anak gaul, saya masih suka nongkrong di kafe-kafe Kemang bersama teman-teman. Biasanya saya dicekokin minuman dan lain-lain. Setelah taubat, saya di akhirat nanti tidak dapat meminum air susu dari sungai di surga bersama bidadari. Dikarenakan dalam tubuh saya sudah ada kandungan khamr. Kenapa harus sebut bidadarinya nih? Harus diselipin sesuatu gitu. Ini muridnya siapa nih? Saya nggak bilang loh Pak Yoyo ya. Jadi tentu saja kalau sudah taubat dimaafkan, aman kalau sudah taubat gitu kan. Tapi masalahnya jangan tunda taubat. Kita nggak tahu nih kapan meninggal. Nggak ada jaminan kita masih bisa hidup kan. Sekarang teman-teman, ada siapa yang bisa dapat jaminan di sini bisa pulang ke rumahnya sebentar? Nggak ada jaminan. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan. Tapi kita tidak tahu. Ajal bisa datang. Jadi salah kalau ada orang nunda-nunda taubatnya, ini nggak bisa. Sama halnya, tidak boleh juga kita berbangga dengan amal yang pernah kita kerjakan. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu, udah dicatat sama malaikat. Sekarang, besok, lusa, buku amal kita tiap hari diterima, dicatat oleh para malaikat, gitu kan? Jadi jangan sampai tunda gitu. Apakah minuman yang berasap itu haram? Apakah minuman shisha yang berasap itu haram? Shisha itu teman-teman banyak Indonesia nggak tahu nih, itu sama dengan rokok, malah lebih keras dari rokok tuh. Shisha yang sering orang katakan dipakai bara api, itu di Saudi fatwa ulama jelas dikatakan lebih keras daripada rokok. Sama hukumnya, nggak boleh itu. Sekarang kan dianggap malah tren di Indonesia ya. Itu nggak boleh sama sekali. Itu sama dengan rokok, sama ngeluarin asap, sama. Hukumnya nggak boleh. Allahu a'lam. Ya. Apakah di zaman saat khamr masih dibolehkan? Nabi SAW pernah mencicipinya? Nggak pernah. Jelas dalam hadis disebutkan, ada riwayat menyebutkan itu. Bahwasanya Nabi SAW bersama Abu Bakar tidak pernah mengkonsumsi khamr dan tidak pernah menyembeli serta menyembeli untuk patung dan juga untuk berhala dan juga mengundi nasib dengan panah. Tidak pernah Nabi SAW minum khamr. Bahkan beliau tidak pernah sama sekali menghadiri acara-acara yang ada musiknya. Disebutkan dalam banyak, dan saya sudah angkat dalam sirah Nabawiyah ini, kalau Nabi SAW waktu sementara mengembala kambing, beliau pernah mendengar ada acara perkawinan masyarakat Mekah, dan di situ ada perempuan menari dan dipukul-pukulan gendang gitu kan. Lalu teman-teman Nabi SAW pengembala kambing bercerita gitu kan, kalau ya Muhammad di sana ada begini-begini diceritakan. Lalu Nabi SAW terfikir untuk ikut, belum tahu pada saat itu, karena beliau mengembala kambing semenjak tinggal bersama pamannya. Dari umur 8 tahun itu sampai beliau 22 tahun sallallahu alaihi wasallam beliau mengembala kambing. Jadi cukup lama ya, cukup lama beliau mengembala, lebih dari 10 tahun. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun kecuali semuanya mengembala kambing. Keesokan malamnya pada saat Nabi SAW berfikir untuk datang, maka beliau mengatakan, saya tiba-tiba dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya tertidur dan saya tidak terbangun kecuali matahari sudah terbit di pagi hari. Maka setelah itu saya tidak pernah mendatangi acara-acara yang seperti tadi. Jadi Nabi SAW memang diselamatkan oleh Allah dari khamar, dari berhala, dari semua ibadah-ibadah yang salah yang dibuat oleh orang-orang dahulu itu. Bagaimana hukum pemerintah yang melegalkan minumannya? Tentu saja mendapat dosa, nggak boleh, haram ini. Pemerintahnya akan mendapatkan dosa karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, nggak bisa, harus dilarang. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, secara kepemerintahan pun di seluruh dunia itu melarang minuman keras. Makanya diberikan peraturan-peraturan yang ketat, gitu kan? Semestinya. Ya, cuma sekarang direkayasa oleh para pebisnis minuman keras ini dengan mengatakan alkoholnya kurang lah, diubah dengan nama-nama yang lain lah. Ini semua masuk dalam hadis Nabi SAW. Akan termasuk dalam tanda-tanda hari kiamat di mana orang-orang akan mengganti khamar itu dengan nama yang lain. Berapa takaran dosis alkohol yang boleh dikonsumsi menurut para ulama? Sama saja jawabannya. Kalau dalam tubuh setetes pun nggak boleh. Kalau di luar tubuh boleh. Jangan lagi dibolak-balik, ini haram. Ya. Berputar-putar terus cari jalan supaya boleh. Tidak boleh, haram. Kalau mau boleh datang kepada selain ustadz, itu pasti dihalalin tuh. Ya. Setelah minum khamr, apakah amalan sholat fardu selama 40 hari diterima oleh Allah? Itu hadisnya maudhu. Nggak ada hadis yang mengatakan tidak diterima sholat setelah mabuk, gitu kan?
Tapi yang jelas kalau orang lagi mabuk, ya, dia berdosa dengan mabuknya. Bahkan tadi hadis Nabi apa? Siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk, maka dapat hukuman kan. Artinya maknanya adalah mafhum mukhalafah yang dalam ilmu fikihnya dikatakan sesuatu yang difaham lawannya daripada pemain itu, artinya orang kalaupun mabuk, dia berdosa dan dia tidak boleh tinggalkan sholat. Tidak ada alasan tinggalkan sholat karena dikatakan siapa yang tinggalkan sholat mabuk satu kali, gitu kan? Ada hukumannya. Berarti memang tidak boleh tinggalkan walaupun dalam keadaan mabuk. Jadi tidak bisa jadikan alasan karena ini memang banyak sekali. Ini hadis tidak benar nih. Yang dikatakan Nabi SAW bersabda orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari ke depan. Maka mereka tidak sholat. Ditambah lagi nih godaan syaitan tambah mengacaukan. Sudah mabuk nggak sholat lagi, gitu kan? Ini kalau di zaman Umar bin Khattab dicambuk double-double nih gitu. Baik, seperti itulah kurang lebih teman-teman sekalian yang kita bahas pada hari ini. Mungkin begitu dulu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat dan dijadikan oleh Allah SWT ditambahkan dalam timbangan amal kita. Semoga semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkannya, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka yang sedang tertindas, kita berdoa kepada Allah agar diikhlaskan niat mereka, diterima para syuhada mereka, dimuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.